Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Reski dari Hukum Ekonomi Syariah C. Baik, dalam video kali ini saya akan menjawab tugas final dari Bapak, yaitu yang pertama, administrasi perkara adalah merupakan bagian dari core of law yang mutlak harus dilaksanakan oleh semua aparat peradilan agama dalam rangka mewujudkan peradilan yang mandiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Persidangan secara elektronik atau e-court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk mendaftarkan perkara secara mendapatkan taksir panjar, pembiayaan perkara, pembayaran dan pemanggilan, dan dilakukan dengan saluran elektronik dan secara daring. Adapun kelebihan dan kekurangan dari e-court adalah dilihat dari manfaat persidangannya elektronik, yakni memotong interaksi fisik dalam pelayanan publik, pengelolaan perkara lebih transparan dan akuntabel, memotong waktu dan biaya persidangan secara signifikan, dan menghapus sidang fisik untuk pertukaran dokumen, dan memungkinkan penghematan penggunaan kertas secara signifikan, dan kekurangan prosedur litigasi. Adapun kekurangan dari dan mempermudah untuk mengajukan permohonan dan mengirim berkas-berkas ke pengadilan. Terus yang kedua, kekurangannya adalah masih minimnya orang-orang yang tahu bagaimana sistem peradilan secara elektronik atau secara daring. Yang kedua, kekurangannya yang menurut saya itu masih ada beberapa daerah yang masih tidak terlalu memadai jaringan internetnya. Jadi ketika ingin dilaksanakannya persidangan secara daring, maka kemungkinan yang akan didapat oleh orang yang berada di jaringan yang tidak baik akan berdampak buruk bagi dia dalam persidangan itu. Yang kedua adalah maladministrasi. Contohnya itu korupsi atau hukum yang terpidana sering terjadi dalam persidangan tertentu. Adanya penyalahgunaan jabatan yang telah dilaksanakan dalam sistem peradilan tersebut. Adanya kayak semisal mempunyai banyak uang atau memiliki jabatan tertentu atau memiliki orang-orang dekat tertentu, terkadang menyalahgunakan jabatan mereka dengan cara, terkadang ada beberapa tahanan yang membayar di suatu kayak lapas atau tempat untuk ditahannya seseorang yang tersangka, mendapatkan fasilitas lebih dan fasilitas yang kayak menurut saya hanya pindah tempat tidur, tapi fasilitasnya bebas, ada yang bisa bebas keluar masuk dan lain-lain. Adapun yang ketiga itu yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Maksud dari itu tersebut adalah salah satu sindiran nyata dari rakyat untuk orang-orang yang berada di atas. Semisal sering terjadi ketika ada contoh kasus kemarin yang saya dapatkan, yaitu polisi menembak mati pencuri yang lari. Polisi itu mendapatkan penghargaan, tapi ada beberapa kemarin kasus juga yang saya dapat, ada korban yang membela diri oleh pencuri. Dia membunuh pencuri itu, tapi dalam saat terjadinya kayak di pengadilan, dia dinyatakan tersangka karena membunuh seseorang. Tapi menurut saya itu
itu adalah pembelaan diri, karena ketika kita tidak membela diri, kemungkinan kita yang akan terbunuh atau terluka, karena si pencuri itu memaksa untuk mengambil hak milik kita. Jadi otomatis secara tidak langsung kita membela diri untuk melindungi hak kita. Jadi menurut saya sindiran bagi pemerintah atau orang-orang yang lebih tinggi daripada kita atau yang memiliki jabatan, sangat cocok untuk sebutan untuk mereka yang berada di atas, yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Baik, itu saja dari tugas kali ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.